Nah, oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mang Es Anwar. Mudah-mudahan kita sehat, kalau mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ridho dan rahmatnya. Amin, Allahumma ya rabbal alamin. Nah, oke sahabatku, kali ini kita kembali konten ya sahabatku. Udah lama sekali kita tidak konten. Kita kali ini akan kembali mengupload video-video terbaru, yaitu seputar tentang Pak Prabowo Subianto, yaitu presiden kita, Presiden Republik Indonesia ya sahabatku, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto ya sahabatku. Nah, kita sama-sama mengetahui kalau dulu itu Pak Prabowo Subianto sering mengatakan yaitu beliau akan mensejahterakan rakyat, yaitu Republik Indonesia ya sahabatku. Beliau selalu mengatakan, menyampaikan bahwa beliau akan mensejahterakan rakyat ya sahabatku. Dan juga beliau pernah menyampaikan bahwa beliau akan memberantas korupsi ya sahabatku sampai ke akar-akarnya. Dan dulu itu ketika beliau menyampaikan beliau pernah mengatakan ketika beliau menyampaikan itu akan memberantas korupsi ya sahabatku. Nah, beliau ini ditertawakan ya sahabatku. Nah, ini dia, kita tonton video yang ini. Korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan, sudahlah, tidak mungkin, karena sudah terlalu parah. Ini yang harus kita lawan. Sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan. Ya, kita ini kan peringatan dulu ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi nanti. Nah, ternyata sahabatku, apa yang beliau sampaikan itu bukan omon-omon ya sahabatku, bukan omdo, bukan omong doang ya sahabatku. Ternyata terbukti sahabatku bahwa beliau sudah yaitu mulai memberantas korupsi. Ini ada video satu lagi ya sahabatku, akan kita perlihatkan, dimana di sini alhamdulillah Pak Prabowo Subianto selama beberapa hari beliau menjabat itu sudah membuka kasus, salah satunya kasus Ronald Tanur ya sahabatku, yang 3 hakim, kasus suap 3 hakim yang penganiayaan seorang Bekasi yang sampai tewas ya sahabatku. Dan juga ada juga kasus impor gula dan sampai kasus tentang judi online ya sahabatku, judi online. Alhamdulillah sudah dimulai Pak Prabowo Subianto, ini sudah luar biasa sekali ya sahabatku. Oke, kita tonton bersama videonya sahabat. Belum sepekan Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Suap perkara Ronald Tanur mulai terbongkar. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasih hingga tewas. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus dalam operasi tangkap tangan karena dugaan menerima suap. Menyusul penangkapan 3 hakim kasus Tanur, Kejaksaan Agung meringkus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar di Jimbaran, Bali. Dari penggerebekan rumah Rikar di Senayan, Jakarta, Kejaksaan Agung membongkar temuan mengejutkan, yaitu uang rupiah dan mata uang asing, serta 51 kg emas batangan. Total temuan senilai 1 triliun rupiah dikoleksi Zarof selama 10 tahun, termasuk dari suap kasasi perkara Ronald Tanur. Pasca temuan 1 triliun di rumah Zarof, Kejaksaan kemudian menangkap terpidana Ronald Tanur di Surabaya untuk dieksekusi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung mengusut kasus impor gula periode 2015-2016 yang merugikan negara 400 miliar rupiah. Dari temuan Kejaksaan Agung, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula, padahal rapat antar kementerian memutuskan Indonesia surplus gula sehingga tidak perlu impor. Salah satu prioritas program Presiden Prabowo untuk memberantas judi online diikuti dengan penangkapan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Bareskrim Polri. Penggeledahan dilakukan di ruko 3 lantai yang dinamakan kantor satelit
Polisi menemukan komputer untuk memantau situs judi daring. Ruko disewa para tersangka tanpa sepengetahuan atasan mereka di Kementerian Komunikasi dan Digital. Mohon doa, tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Gebrakan apa lagi yang akan diambil jajaran penegak hukum pemerintahan Prabowo? Nah, oke sahabatku, sudah kita tonton bersama tadi videonya sahabatku. Jadi alhamdulillah, jadi baru beberapa hari Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ini, beliau sudah membongkar beberapa kasus. Salah satu diantaranya adalah kasus dari Ronald Tanur tadi, suap 3 hakim ini, yang kasus penganiayaan seorang kekasih yang sampai tewas ya sahabatku. Dan juga ada juga kasus impor gula terkuak, juga ada kasus yang 1 triliun tadi yang terbongkar ya sahabatku. Dan juga sampai judi online ya sahabatku, itu sudah diberantas Pak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali ya sahabatku. Intinya kita berterima kasih kepada Pak Prabowo Subianto yang telah terus berjuang memerangi korupsi dan juga memerangi judi online ya sahabatku. Jadi judi online ini berbahaya sekali ya sahabatku, karena judi online ini sampai ke pelosok desa ya sahabatku. Banyak orang-orang yang tidak mampu terkena dampak dari judi online ini ya sahabatku. Jadi sekali lagi, saya sebagai masyarakat, khususnya pendukung Pak Prabowo Subianto, dan alhamdulillah pada saat ini beliau membanggakan kita sebagai pendukung beliau ya sahabatku. Jadi kita ini selaku pendukung beliau itu bangga sekali ya sahabatku. Mudah-mudahan terus ya, tidak sampai di sini saja, kalau bisa semua itu para koruptor-koruptor itu diberantas oleh Pak Prabowo Subianto tanpa pandang bulu ya sahabatku, tanpa pilih kasih siapapun mereka, yang baik di dalam kabinet ataupun di luar kabinet, siapapun yang berbuat sesuai yang Pak Prabowo Subianto sampaikan, bahwa beliau tidak peduli siapapun yang itu mencuri uang rakyat, maka akan dibabat habis oleh beliau ya sahabat. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah, terus berjuang untuk rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga, nah ini sahabatku, ada satu video lagi ya sahabatku, video seseorang yang mempromosikan judi online ya sahabatku. Ini videonya sudah juga ditangkap ini. Yuk kita tonton bersama videonya. Selebgram cantik pemilik akun media sosial CCDAA ditangkap di sebuah kafe oleh petugas patroli cyber Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Tersangka telah mempromosikan atau endorse situs judi online sejak 1 April 2024 hingga 24 Oktober 2024. Kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Oktober di Cafe Shop Walakea, Jatisrono. Akun Instagram milik tersangka yang bernama @ceceda CECEDAAA dengan pengikut sejumlah 10.000 follower. Cukup lumayan banyak ini untuk endorse. Bahwa pemilik akun tersebut inisial C, di mana dalam situs yang dipromosikan tersebut bernama Tuaga dan sempat berganti nama menjadi Tahu Play yang memuat tentang perjudian tersebut. Tersangka dalam melakukan promosi endorse judi tersebut sejak tanggal 1 April 2024. Dalam mempromosikan link situs bermuatan perjudian tersebut, tersangka lakukan setiap hari sebanyak 2 kali, yaitu setiap jam 3 sampai jam 13 siang, jam 3 subuh dini hari ya, dan jam 13 siang dini sampai jam 20 malam. Nah, itu tadi sahabatku sudah kita tonton bersama. Jadi untuk judi online ini, jangankan pemilik situs dari judi online ini, sedangkan yang promosi saja itu ditangkap ya sahabatku. Nah, jadi tidak main-main pemberantasan judi online ini. Mudah-mudahan judi online ini dapat diberantas sampai ke akar-akar ya sahabatku. Jadi oke sahabatku, pada saat ini, sekarang ini kita bersama-sama, yaitu mendukung Pak Haji Prabowo Subianto dalam pemerintahan, yaitu dalam memimpin yaitu Republik Indonesia ini, yang mudah-mudahan kita semua yaitu senantiasa selalu memberikan support kepada beliau dalam terus berjuang untuk menegakkan keadilan di Republik ini ya sahabatku. Kita tidak ada lagi lawan, kita semua kawan. Ayo kita bersama-sama mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto agar terus itu berjuang demi kesejahteraan rakyat Indonesia tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.